Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Keluaran 12 ayat 37 sampai 42. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ra'amasel ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu, malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Tema kita pada saat ini yaitu malam yang mengubah segalanya. Malam yang mengubah segalanya. John Newton 1725 sampai 1807 menghabiskan sebagian besar hidupnya di kapal. Dia terlibat dalam perdagangan budak dan terjebak dalam banyak dosa. Tuhan menyelamatkan nyawa Newton beberapa kali di laut, namun Newton masih tidak mengenal pemeliharaan Tuhan. Sesaat sebelum dia dilahirkan kembali, Newton dan krunya dibebaskan dari badai yang akan menelan kapal mereka seandainya mereka tidak mencapai daratan. Saat inilah Newton mulai melihat pemeliharaan dan penyelamatan yang telah Allah lakukan berkali-kali selama bertahun-tahun. Dalam anugerah Allah, John Newton terakhir kembali, dan dia mengabdikan besar anugerah penyelamatan itu dalam lagunya Amazing Grace. Perikop ini menceritakan tentang bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Malam itu Tuhan menggenapi janjinya dengan mengirimkan tulah terakhir atas Mesir, membunuh setiap anak sulung mereka, termasuk anak sulung Firaun. Peristiwa itu menjadi titik balik yang mengakhiri penindasan panjang yang dialami oleh umat Israel. Mereka akhirnya bisa meninggalkan Mesir dengan tergesa-gesa, membawa serta segala harta benda yang mereka miliki. Allah tidak hanya membebaskan dan menyelamatkan mereka dari perbudakan, tetapi juga memberikan mereka harapan dan masa depan sebagai umat pilihannya. Kisah ini menegaskan bahwa Allah selalu setia pada janjinya, dan Dia memiliki kuasa untuk menyelamatkan umatnya dari situasi yang paling sulit sekalipun. Dalam kehidupan kita saat ini, kisah penyelamatan Israel mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati di tengah pergumulan
kita bahwa Allah adalah sumber, dan tantangan yang mungkin kita hadapi, kita dapat bersandar pada janjinya dan percaya bahwa Dia akan mengintervensi kehidupan kita pada waktu yang dan tepat, seperti bangsa Israel dan seperti John Neo. Kita juga dipanggil untuk mengingat bahwa keselamatan kita adalah anugerah dari Tuhan Allah. Sudah sepatutnya dengan hati penuh syukur kita selalu mengenangnya. Sudah sepatutnya seperti John Newton menuliskan lagu Amazing Grace, demikian pula layaknya kita berjaga-jaga dan mengenang karya keselamatan atas kita semua sebagai umat ciptaan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka diperbudak di tanah Mesir. Dan ketika mereka diperbudak, seolah-olah Tuhan tidak hadir untuk menolong mereka. Bayangkan itu, beratus-ratus tahun mereka diperbudak di sana. Dan bahkan mereka juga mengalami siksaan penderitaan sekalipun mereka cukup kalam hanya untuk makan dan minum. Tetapi penderitaan yang luar biasa. Mereka diperbudak oleh orang Mesir. Bahkan seringkali mereka diancam, dibunuh, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di sini, ketika umatnya Allah melihat bahwa mereka sedang dalam penderitaan, maka sesuai dengan waktu dan tempat yang telah Tuhan sediakan bagi mereka, Dia mengirimkan bagaimana caranya. Dan dengan cara Tuhan, Ia menyadarkan mereka dengan ke-10 tulah. Tetapi ketika mereka tidak mendengarkan satu persatu, maka Allah memberikan satu cara dengan tulah yang terakhir, yaitu semua anak-anak sulung yang ada di Mesir, termasuk anak sulung binatang mereka, mati pada malam hari itu. Dan juga anak Raja Firaun mati. Itulah sebabnya ketika peristiwa itu, maka mereka dan Raja Firaun ketakutan kepada Tuhan, dan mereka mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang tidak ada satupun yang bisa melawan. Siapa yang tidak mengenal Raja Firaun, raja yang kejam, raja di atas segala raja yang kuat pada zaman itu. Tetapi ketika berhadapan dengan Allah, tidak ada satupun yang bisa dia lakukan selain daripada dia menyerah. Itulah sebabnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, Allah kita telah membuktikan ketika Dia membebaskan semua umatnya di tanah perbudakan, dan Dia melepaskan dan Dia membawa ke tempat tanah yang telah dijanjikan. Begitu juga bagi kita sampai saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah yang sedang ada bersama-sama dengan kita bukan Allah buatan, dan bukan juga Allah karangan, dan bukan juga Allah kesepakatan, tetapi Allah yang benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Berpuluh-puluh tahun, berabad-abad tahun telah Ia menyediakan dan membuktikan bahwa sejak saat itu sampai sekarang Ia tetap Allah. Itulah sebabnya apa yang perlu kita ragukan ketika kita bersama-sama dengan Dia, apa yang kita takutkan ketika kita tetap bersama-sama dengan Allah. Pasti segala sesuatu ada jalan keluar. Bukan berarti ketika kita sudah ada di dalam tangan Tuhan tidak ada penderitaan, tidak ada kerikil hidup di dalam dunia ini. Pasti ada. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh dan tidak berdaya, tetapi adalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan bagi kami bahwa begitu penting ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Begitu penting kami mengingat bagaimana cara Allah menyelamatkan hidup kami, menebus hidup kami, dan juga membantu kami dalam setiap peristiwa kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa. Kadangkala kami menyakiti hati-Mu. Ampuni kami, berikan bagi kami roh-Mu Tuhan, sehingga kami tetap setia, sehingga kami tetap percaya kepadamu, sehingga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan, persoalan yang sedang kami alami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.